Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izin kita tanyakan dulu apakah Bapak Ketua Umum APEKNAS dan Bapak narasumber kita sudah hadir. Baik, sepertinya Bapak narasumber kita sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar hari ini Jumat, tepatnya pada tanggal 6 Maret 2026 dengan tema Manajemen Lingkungan pada Proyek Konstruksi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot STM PWK IPM selaku Ketua Umum APEKNAS, serta narasumber kita pada pagi hari ini Bapak Insinyur Bambang Trisukmono MM selaku Ketua Umum DPP ILK. Dan seluruh peserta webinar yang hadir pada yang berbahagia ini, kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Sebelum itu, kami APEKNAS mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Dan juga kami memohon jika Bapak Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat berikan kata sambutan untuk webinar pada pagi hari ini, di mana kami APEKNAS sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Diana Natalia yang akan membantu jalannya webinar pada pagi hari ini. Saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua mendengarkan mars dari APEKNAS, yang ketiga opening speech dari Ketua Umum APEKNAS. Selanjutnya ada foto bersama sebagai dokumentasi. Selanjutnya ada pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir penutup. Kini mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan Mars APEKNAS. Kepada admin kami persilahkan untuk memutarkan videonya. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, APEKNAS jaya. Bangun negeri, satukan bangsa demi Ibu Pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju-majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat-hebatlah. APEKNAS, 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 sejahtera. APEKNAS, 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 untuk Indonesia. Baik, terima kasih kepada admin. Sekarang kita akan mendengarkan opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot STM PWK IPM selaku Ketua Umum APEKNAS yang akan diwakilkan oleh Ibu Faradila selaku Kesekretariatan. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta webinar dan seluruh rekan-rekan anggota APEKNAS. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas izinnya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum DPR APEKNAS, Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot STM PWK IPM,
yang tidak bisa hadir dikarenakan adanya urusan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau tidak salam hormat serta doa agar webinar ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Atas nama Dewan Pimpinan Nasional APEKNAS, kami juga menyampaikan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Insinyur Bambang Trisukmono, MM, Ketua Umum DPPI ALKI, dan juga apresiasi kepada seluruh pihak yang telah hadir dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga momentum ini menjadi penguat kebersamaan kita dalam berkontribusi bagi pembangunan nasional. APEKNAS hadir sebagai wadah persatuan, kolaborasi, serta perjuangan pengusaha kontraktor dan konstruksi agar lebih profesional, kompetitif, dan berdaya saing. Kami ingin memastikan bahwa anggota APEKNAS di seluruh daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, mendapatkan akses informasi, serta berkontribusi dalam setiap program pembangunan pemerintah maupun swasta. Melalui kegiatan ini, kami berharap semakin terjalin sinergi antara pengurus pusat, pengurus daerah, dan seluruh anggota, karena hanya dengan kebersamaan dan solidaritas kita dapat memperkuat posisi APENAS sebagai asosiasi yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi anggotanya dan juga bagi bangsa. Akhir kata, mari kita teruskan semangat gotong royong, profesionalisme, serta integritas dalam setiap langkah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap ikhtiar kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami DPN APEK. Saya kembalikan kepada MC, ke Mbak Diana. Baik Ibu, terima kasih atas kata sambutannya. Sebelum ke inti acara webinar online pada pagi ini, izinkan kami untuk melakukan foto bersama untuk dokumentasi kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom-nya. Ya. Baik, bagi Bapak Ibu yang belum menyalakan kameranya, boleh dinyalakan dulu. Oke, pada hitungan ketiga, admin akan men-screenshot 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, kepada admin dipersilakan untuk memutarkan video ISOS Fest dan beberapa promo ISOS Fest pada bulan Ramadan ini. Bingung urus SBU atau SKK yang ribet dan memakan waktu? Tenang, kami punya solusinya. Kami adalah penyedia jasa terpercaya untuk pengurusan sertifikat badan usaha dan sertifikat kompetensi kerja di bidang jasa konstruksi. Mulai dari konsultasi, persiapan dokumen, hingga sertifikat terbit, semua kami bisa bantu sampai tuntas, cepat, mudah, dan tentunya sesuai dengan regulasi LPJK dan OSS. Jadi, kalau Anda butuh SBU atau SKK untuk mendukung bisnis dan karir di bidang konstruksi, jangan ragu, hubungi kami sekarang. Kami siap membantu Anda naik level dengan sertifikasi resmi dan legal. Terima kasih. Pernah kepikiran punya bisnis sendiri, tapi bingung mulai dari mana? Gimana kalau punya usaha yang sudah jelas sistemnya, pasarnya, dan juga brandnya? Kenalkan, kami hadir dengan konsep Service Store. Dengan Service Store, Anda akan punya brand yang sudah dikenal, didukung sistem bisnis siap jalan, dibimbing dari awal sampai bisa,
Anda bisa punya bisnis profesional dengan sistem yang matang tanpa repot bangun dari nol. Kesempatan ini terbatas ya. Mitra baru hanya dibuka untuk wilayah tertentu. Jangan biarkan daerah Anda diambil orang lain. Hubungi kami sekarang dan jadilah bagian dari Isospace. Nah, sedikit informasi untuk Bapak Ibu di sini Isospace ada promo Ramadan yang di mana ada ISO 9001, ISO 14001 dan ISO 45001 dengan include training ISO, dokumen ISO serta sertifikat ISO dari harga 25 juta menjadi 10 juta saja dan juga ada paket hemat untuk ketiga sertifikasi yaitu 9001, 14001, 45001 dari harga 30 juta menjadi harga 28 juta saja. Nah, untuk Bapak Ibu bagi yang berminat boleh menghubungi nomor di bawah ini yang sudah tertera yaitu di 0822 8830 333 8. Untuk sertifikasi ISOSPE sendiri sudah terakreditasi oleh IAF. Jadi kepada Bapak Ibu yang berminat boleh menghubungi nomor yang sudah tertera ya. Baik, terima kasih untuk admin. Sebelumnya kami infokan kepada Bapak Ibu bahwa video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe dan untuk sertifikat serta materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir di hari H. Yang mana sudah kami kirimkan ke dalam kolom chat dan juga kami Apeknas mempunyai channel WhatsApp jadi mohon dapat follow channel WhatsApp di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, serta event terkini. Hadirin yang kami hormati, dalam setiap proyek konstruksi, keberhasilan tidak hanya diukur dari kekuatan bangunan yang berdiri, tetapi juga dari bagaimana proses pembangunannya memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan yang baik menjadi bagian penting dalam setiap tahapan proyek. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama menyimak materi berjudul Manajemen Lingkungan pada Proyek Konstruksi, yang membahas pentingnya penerapan manajemen lingkungan dalam setiap tahapan proyek konstruksi, guna meminimalkan dampak terhadap lingkungan serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara inti dari webinar pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, yang nantinya akan dilanjutkan dengan diskusi serta sesi tanya-jawab. Kami berharap melalui pemaparan materi dan dari narasumber ini, para peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih luas serta strategi yang efektif dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah di dunia jasa konstruksi. Kepada narasumber yang terhormat, Bapak Insinyur Bambang Trisukmono MM, kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, mungkin kita menunggu sejenak karena Bapak Bambangnya mungkin sedang ke toilet. Oke, Bapaknya sudah hadir.
Ya, terima kasih. Suara saya terdengar ya. Ya, baik. Kita mulai acara hari ini. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Direktur Apeknas ya, Ketua Umum Apeknas ini Pak Fandi Food tidak hadir, diwakili Ibu Farah ya. Ada Ibu Farah di sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Apeknas yang sudah memberikan kepercayaan saya untuk mengisi webinar pada hari ini, dan penghargaan kepada Bapak Ibu para peserta dari webinar ini ya. Pertama-tama saya menyampaikan bahwa masalah lingkungan ini lagi hangat ya, seperti bencana di Sumatera ini bisa dikatakan bencana lingkungan ya. Di lain pihak proyek konstruksi ini dampaknya besar terhadap lingkungan, apalagi proyek-proyek besar ya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Oleh karena ini ke depan ini masalah lingkungan akan menjadi perhatian dari para regulator ya, para pembina. Maka oleh karena itu harapan saya para Bapak Ibu sekalian anggota Apeknas atau badan usaha lainnya ini memperhatikan faktor-faktor lingkungan, karena itu juga menambah kredibilitas kepercayaan. Baik, saya share dulu materinya. Tolong saya dibuka dulu sebagai co-host ya, biar bisa ngisi. Ya, ya. Ya, ini jadi hari ini kita akan menyampaikan masalah manajemen lingkungan dalam proyek konstruksi. Ya, saya perbesar dulu. Ya, ya. Jadi ada 6 materi ya. Yang pertama nanti pengantar, kemudian bagi apa landasan hukumnya. Jadi ada dasar hukumnya, mengapa harus Bapak Ibu harus memperhatikan faktor lingkungan. Kemudian pengelolaan lingkungan kayak apa. Kemudian yang keempat, penjaminan lingkungan. Kemudian yang kelima, pemantauan dan audit lingkungan, karena akan diaudit. Ya. Proyek-proyek Bapak sekalian nanti akan diaudit. Dan yang keenam, sedikit saya sampaikan mengenai AMDAL ya, analisa mengenai dampak lingkungan. Ini sedikit gambaran, karena ini menjadi wajib di proyek-proyek konstruksi. Kemudian kesimpulan dan penutup. Ini akan kami sampaikan. Kita mulai dari pengantarnya dulu ya. Sebagai pengantar, saya akan menyampaikan apa pengertian manajemen lingkungan itu apa ya. Manajemen lingkungan pada proyek konstruksi adalah upaya dalam perencanaan, jadi sejak perencanaan harus memperhatikan aspek lingkungan ya, dan bagaimana penggunaan material yang ramah lingkungan, kemudian bagaimana pengelolaan limbah. Limbah ini tidak hanya limbah padat, tapi juga limbah cair, limbah udara ya. Dan bagaimana mengendalikan dampak. Ini adalah tujuannya apa? Tujuannya pertama untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama. Kedua, kesehatan bekerja, karena bekerja ini juga harus sehat ya, jangan tidur di tempat barak-barak dekat tempat gamping ya, ngelas tanpa kacamata dan sebagainya. Dan yang ketiga, memenuhi peraturan-peraturan di bidang lingkungan, karena banyak baik peraturan undang-undang maupun peraturan daerah setempat. Ini pengertiannya. Nah, saya akan menyampaikan
Apa dampak proyek konstruksi pada lingkungan? Saya mulai dengan dampaknya dua, Pak. Pertama, dampak fisik, ya. Dampak fisik ini bisa limbah cair atau limbah padat, ya, bisa berupa air kotor, ya, minyak, bahan pelumas, ya, alat adhesif besen, beton, ya, bisa puing-puing batu bara, beton, sisa-sisa batu bata, asbes, sisa-sisa kayu, ada plastik, potongan logam dan sebagainya. Kalau limbah kimia atau gas ini bisa bahan zat campuran kimia, ini tercecer, ya, bisa membuat dan campuran beton, misalnya beton pakai adhesif, ini campurannya juga limbah. Asap mesin peralatan dengan BBM, ya, yang beton molen ini, ya, mengeluarkan asap, kemudian uap zat pelarut, cat dan lain-lain. Dan kemacetan lalu lintas. Nah, ini kalau proyek-proyek di perkotaan ini rawan terhadap kemacetan lalu lintas, ya. Ada kasus di pembangunan Pakuwon Mall di Bekasi, ya. Itu kasusnya sampai DPRD turun ke lapangan, jadi ramai karena menjadikan kemacetan yang luar biasa. Dan perubahan iklim mikro, yaitu hawa di sekitar proyek akan berubah, ya. Nah, sampai dampak fisik, ada dampak sosial. Ini dampak sosial. Pertama, kenyamanan keselamatan masyarakat, ya. Jadi masyarakat ada bising, ya, di sini mengangkut material pakai dump truck, alat-alat berat, sehingga masyarakat menjadi terganggu, ya. Ini apalagi di proyek yang ada di lingkungan permukiman, ya, di perkotaan, membawa material dengan truk-truk merusakkan jalan lingkungan, ya, masyarakat jadi protes. Yang kedua juga K3, keselamatan dan kesehatan kerja, ya. Ini bisa menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat pekerjaan. Tadi sudah kami sampaikan contoh pekerja-pekerja diberi barak tidur yang dekat tempat gamping, ya, ngelas tanpa kacamata. Nah, itu contoh-contohnya. Dan protes masyarakat, ya, ini misalnya menggunakan tiang pancang, ya, dan tiang pancang, rumah-rumah retak-retak sekalian, ya, kaca-kaca menjadi pecah. Nah, ini masyarakat protes. Juga kebisingan ini juga mengganggu masyarakat. Ini adalah dampaknya. Oleh karena itu perlu memperhatikan aspek lingkungan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi penting, ya. Apa tujuannya manajemen lingkungan proyek konstruksi? Apa tujuannya? Ini tujuannya. Ya, pertama, mengidentifikasi dampak pelaksanaan proyek konstruksi terhadap lingkungan. Apa identifikasinya, dampaknya apa saja? Kedua, upaya pengelolaan lingkungan proyek. Ya, bagaimana mengelola lingkungan supaya tidak ada pencemaran, ya, tidak ada perubahan ekosistem, ya. Kemudian yang ketiga, upaya pemantauan lingkungan proyek harus dipantau, ya. Setelah dipantau, jangan lupa yang nomor 4 akan ada audit di lingkungan proyek, bisa baik audit internal maupun akan audit dari eksternal, dari pemerintah setempat, ya. Ini tujuannya. Bagaimana urgensi manajemen proyek lingkungan pada proyek konstruksi? Urgensinya apa? Ini pertama, perlindungan lingkungan. Jadi aktivitas proyek yang membuat dampak besar, ya, terhadap lingkungan, lebih-lebih proyek besar seperti bendungan, dam atau jalan tol, ya, itu. Lebih-lebih di lingkungan hijau mengakibatkan dampak flora fauna, mengadakan deforestasi. Ini yang terjadi mengakibatkan bencana di Sumatera, merupakan bencana lingkungan. Dan mengurangi kerusakan lingkungan, menjaga keberlanjutan lingkungan. Jadi habitat flora fauna hilang, seperti contoh kerusakan habitat
fauna ini sampai hewan masuk ke kampung ya, gajah, harimau masuk kampung. Ini ada kerusakan karena ada kerusakan lingkungan habitat dari fauna ya, jadi hewan-hewan. Ini pelindungan lingkungan. Yang kedua ada mitigasi risiko. Mitigasi itu pengurangan risiko bencana, risiko bahaya dimitigasi. Jadi diidentifikasikan aspek dan dampak lingkungan apa saja untuk mencegah banjir, kebakaran, ledakan, misalnya bikin jalan pakai tebing-tebing diledakkan, pakai alat peledak, pakai dinamit, ini risikonya ada. Apa risikonya? Bisa ganggu masyarakat, bisa membuat getaran-getaran ya gitu. Lalu tentunya penerapan manajemen risiko, ya, risiko. Dan menghindari konflik sosial. Tadi sudah kasus di ada kasus di Sumarekon ya, di Jakarta Timur, Sumarekon itu ada konflik antara petugas dengan masyarakat setempat. Karena masyarakat setempat itu budaya berbeda, jadi ada bentrok budaya. Ya, ini dikurangi ya, setelah diadakan akses ya, pedagang kaki lima boleh masuk lingkungan, nah, baru agak kurang. Ini adalah mitigasi, mengurangi konflik sosial dan menghindari pelanggaran hukum ya, karena proyek-proyek perumahan elit di pinggir kota ini ya, ini. Kemudian kemacetan proyek-proyek perkotaan ya, jadi proyek-proyek di perkotaan ini pasti bikin macet ya, ini menjadikan protes masyarakat. Ini harus ada cari solusinya, bagaimana mengurangi risikonya. Ini urgensinya. Nah, saya akan sampaikan pada tujuan dan rencana tindakan dalam proyek konstruksi. Tujuannya apa? Ya. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah mengurangi pemborosan material dan limbah negatif, ya. Menjaga kesehatan pekerja melalui 3R, reduce ya, dipakai pengurangan, reuse dipakai kembali, dan recycle didaur ulang. Dan menjaga kenyamanan dan kesehatan lingkungan proyek. Ini tujuannya. Nah, rencana pengendalian apa? Rencana pengendalian adalah suatu rencana umum berupa tindakan pengurangan atau pengelolaan dengan direkam diinventarisasi. Apa dulu? Itu rencana. Kemudian apa tindakannya? Tindakan pola hidup adalah pengurangan pencemaran udara, ya, pengurangan sisa-sisa material konstruksi, pengelolaan limbah konstruksi, ya, pemulihan kerusakan lingkungan proyek. Nah, contohnya kalau ada penebangan pohon-pohon ditebang, nanti kalau yang tidak perlu ditanam kembali. Nah, membuat galian-galian, nanti setelah tidak dipakai ditutup lagi supaya rapi. Nah, ini contoh-contoh aja. Nah, kita akan sampai pada apa landasan hukumnya. Tadi pengantarnya ada landasan hukumnya. Ini landasan hukumnya apa? Kita punya patokan, punya pedoman, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Dalam pasal 59 ayat 1 diamanatkan ya, bahwa dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Sekali lagi, keberlanjutan. Dalam masa 5, dalam menyusun keempat tadi itu ya, keamanan, kesehatan, dan keberlanjutan, memperhatikan kenyamanan lingkungan daerah terpadu. Sekali lagi, diperhatikan kenyamanan lingkungan. Ya. Dan dalam pasal 85 ayat 1 diamanatkan masyarakat dapat melakukan pengaduan. Nah, ini supaya diperhatikan, bisa digugat, bisa ganti rugi. Nanti bapak-bapak
ibu peserta mau nyari untung malah rugi, ya. Dan upaya mendapat ganti rugi kerugian atau kompensasi, ya, terhadap dampak gagal. Contohnya, kalau Bapak bukan tiang pantang, kata-kata pecah akibat tiang pantang, Bapak harus mengganti kerugian. Sumur-sumur kurang airnya karena dihisap air tanahnya juga harus beri kompensasi. Nah, ini hati-hati. Jadi dari Bapak-Bapak Ibu peserta sebagai pelaksana, pengguna, sebagai penyedia jasa tidak untung malah rugi nanti. Itu ini udah. Dan ada undang-undang tentang lingkungan hidup. Ini Undang-Undang Nomor 32 2009. Ini adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun dirubah dengan perubahan Nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan, pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya, ini dalam pasal 13 ayat 2 diamanatkan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan meliputi sekali lagi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Sekali lagi pencegahan, penanggulangan, pemulihan. Ini amanat. Ini harus diikuti karena ada sanksi-sanksinya. Dan tentang pemerintah daerah, ya. Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 9 tentang tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Ini pasal 12 ayat 1 huruf G diamanatkan urusan pemerintah wajib meliputi dan perlindungan masyarakat. Ya, jadi masyarakat akan dilindungi oleh pemerintah daerah. Jadi kalau nanti merugikan masyarakat, pemerintah daerah akan turun tangan. Dan ada aturan-aturan pelaksanaannya. Ya, aturan pelaksanaannya ya itu PP Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2001 ya tentang perubahan PP Nomor 22 tahun 2020. Itu ada penyelenggaraan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini nanti Bapak Ibu kalau berminat secara teknis bisa dibaca, dicari undang-undangnya. Ini banyak di Google juga ada. Dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 itu. Ini dalam sistem manajemen keselamatan kerja SMKK situ dicantumkan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Bagaimana RKPPL ini harus masuk dalam kontrak. Nah, ini untuk proyek-proyek PU harus dimasukkan dalam kontrak. Jadi Bapak terikat untuk melakukan pengelolaan lingkungan, ya, untuk manajemen lingkungan. Ini dasar hukumnya. Nah, saya akan masuk pada pengelolaan lingkungan. Nah, bagaimana pengelolaan lingkungan? Ya, tahapan pengelolaan lingkungan ini baik tahap prakonstruksi maupun konstruksi pasca konstruksi ya. Pada tahap prakonstruksi adalah perencanaan atau desain yang efisien, meminimalkan limbah sejak perencanaan ya. Jadi Bapak Ibu mengenal namanya bangunan hijau, green building. Itu menggunakan bahan-bahan yang bisa didaur ulang ya, bisa hemat energi, tidak usah banyak pakai AC ya. Dan sistem pengelolaan airnya, pengelolaan air limbahnya tidak mencemari lingkungan. Ya, nanti ada ilustrasinya ya. Ya, kemudian juga sosialisasi kepada bagi para pekerja ya. Jadi semua pekerja harus memperhatikan dari pentingnya pengelolaan lingkungan sebenarnya. Jadi antara lain pekerja itu tidak membuang sisa-sisa proyek sembarangan misalnya gitu. Dan memiliki izin lingkungan yang diperlukan. Nah ini jadi tahap prakonstruksi termasuk memiliki izin. Jadi sesuai peraturan-peraturan di bidang lingkungan. Jadi, setiap daerah melakukan peraturan-peraturan tentang lingkungan sendiri ya, dikeluarkan oleh kabupaten atau kota. Itu harus diikuti. Nah, karena kalau tidak dapat izin, maka pekerjaan akan diberhentikan biasanya oleh Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas Pekerjaan Umum gitu ya. Ini pada tahap prakonstruksi. Ini saya beri contoh ilustrasi
green building ya. Ini ilustrasinya. Ini sinarnya pakai matahari ya, pemanas pakai matahari, lalu lingkungannya hijau. Ini sekedar ilustrasi. Sekarang bagaimana pada tahap konstruksi? Pada tahap konstruksi ya penggunaan menggunakan material ramah lingkungan. Ya, materialnya harus ramah lingkungan. Lain yang bisa didaur ulang. Ya, apa misalnya material yang daur ulang? Contohnya beton aspal daur ulang, ya, beton bekas yang dihancurkan dengan kristal konkret digunakan kembali sebagai agregat untuk material dasar jalan, misalnya plastik daur ulang, ya, sampah plastik diubah menjadi paving block, roster ya untuk ventilasi, kayu daur ulang juga bisa, ya, kayu-kayu bekas dari bongkaran bangunan diolah kembali menjadi lantai kayu, panel, dinding. Batu bata bekas dihancurkan digunakan sebagai campuran. Nah, ini contoh. Dan kedua, pengelolaan limbah. Ya. Jadi dipisah pemilihan limbah untuk pemisahan untuk memudahkan proses daur ulang, ya, dan memanfaat kembali. 3R tadi sudah kami sampaikan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Ya, dan pengendalian pencemaran udara. Ya, jadi menjaga kebersihan roda kendaraan. Jadi kebanyakan kita roda kendaraan itu tanah-tanahnya terteter di jalan, itu kena sanksi. Ya. Material yang berdebu ditutup, membawa material yang dump truck membawa material berdebu gamping harus ditutup, ya, supaya tidak membuat polusi udara. Dan membatasi penggunaan alat-alat yang mengakibatkan asap yang pekat dan teknologi hemat energi, ya. Kalau bisa mobil listrik misalnya, itu kan hemat energi. Dan pengelolaan limbah cair ini menggunakan saluran drainase, ini salah ketik nih, saluran drainase yang dialirkan ke kolam pengendap, ya. Pengelolaan limbah cair sebelum dibuang, ini ya. Ini contoh mengelola limbah konstruksi. Jadi sisa-sisa harus diangkut, ya. Ini contoh ilustrasi. Ini ya, ini. Jadi limbah-limbah ini jangan berteteran, dibawa diangkut ke tempat pembuangan. Jadi tidak merusak lingkungan. Itu ya. Sekarang bagaimana tahap pasca konstruksi? Nah, tahap konstruksi pertama pemantauan pengelolaan dampak. Bagaimana melakukan pemeliharaan selama operasional. Selama proyek beroperasi harus dipelihara, harus dijaga lingkungannya dan dipelihara secara rutin. Ya, jadi jalan aksesnya harus yang rusak diperbaiki, ya, drainase, kolam pengendap dan lain-lain. Nah, sekarang saya akan sampai pada strategi menyusun aspek dan dampak lingkungan konstruksi. Ini ya, ini. Pertama, syarat menyusun aspek dan konstruksi adalah identifikasi aspek lingkungan dulu. Ya, untuk seluruh aktivitas proyek diidentifikasi baik aspek teknis maupun aspek sosial. Dan kedua, menganalisis dampak lingkungan, menentukan prioritas dan dampak lingkungan yang signifikan, ya. Kalau bendungan ini banyak deforestasi, bangun bendungan banyak membabat hutan misalnya, membuat jalan tol ke tebing-tebing dikepras. Nah, ini apa dampaknya? Dianalisis, ya. Kemudian membuat rencana pengelolaan, ya. Jadi pengendalian, pengawasan, pelaporan, dan melibatkan seluruh pihak, ya. Nah, jadi dalam struktur perusahaan mulai staf sampai dengan manajemen puncak, ya. Baik pimpinan perusahaan, pelaksana, para pekerja harus komitmen di bidang lingkungan, diajak bicara, ya.
dan kemudian terakhir dievaluasi ya, secara berkala ya, berkala. Nah, sekarang bagaimana perencanaan pengelolaan lingkungan proyek ini. Pertama, scope of statement ya. Di sini menjelaskan secara detail tentang proyek dan persyaratan pekerjaan yang dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang tetap sehat dan kondusif. Ya, ini. Jadi limbah yang akan ada itu apa saja, pohon-pohon yang akan ditebang itu direncanakan, masuk skopnya masyarakat sekitar bagaimana, apakah menerima keberadaan proyek, dan pasal-pasal lingkungan dalam kontrak. Nah, ini harus disebutkan dalam kontrak ya. Pemberi tugas wajib menjelaskan kewajiban menjaga lingkungan pada kontraktor. Ini sudah amanat ya. Dan regulasi standar. Nah, ini mematuhi ketentuan-ketentuan dan standar pemerintah baik pusat maupun daerah. Bagaimana maksimal kebisingan, berapa desibel jam-jam kerja, apakah malam boleh bekerja, membuang limbah di mana. Ini ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintah, ada sampai peraturan Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota ini ada setiap siswa tempatnya. Dan perizinan. Ya. Dan beberapa daerah memiliki persyaratan izin khusus ya, bidang lingkungan. Maka perlu AMDAL, RKL, RPL. RKL itu rencana pengelolaan lingkungan, RPL rencana pengelolaan lingkungan, RKL pengelolaan pemantauan lingkungan. Ya. Environmental policy yang terakhir ya. Jadi kebijakan pelaksanaan lingkungan dari pimpinan perusahaan. Jadi pimpinan perusahaan harus komitmen terhadap lingkungan. Nah, kemudian yang keenam sistem site neighborhood environmental status. Jadi masyarakat lingkungannya, apakah karakter masyarakat lokal terhadap lingkungan ini bagaimana tanggapannya, bagaimana sikapnya, harus diperhatikan oleh pelaksana proyek. Ya. Pengaruhnya terhadap udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, apalagi bendungan banyak membabat hutan ya. Budaya masyarakat lokal, bahwa situ akan banyak bendungan yang bisa menenggelamkan bangunan-bangunan cagar budaya. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Harus skopnya harus ya, dan hubungan sosial masyarakat dengan lingkungannya. Kemudian proyek yang karakteristis, bagaimana mengeksekusi, apakah menggunakan alat-alat penyebab kebisingan, ya, apakah pembabatan tanaman sekitarnya banyak dibabat, apakah ada peledakan dengan dinamit, ya, apakah beton molen ini mengganggu lingkungan, tiang pantang bagaimana memukulnya harus pelan-pelan atau meskipun pelan-pelan harus supaya mungkin harganya jadi naik ya, dan sebagainya. Dan historical information, ya sejarah, informasi sejarah, pengalaman proyek-proyek yang lalu. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang lalu tentang lingkungan, apa dampak-dampaknya supaya tidak terulang lagi yang mengakibatkan kerugian. Ya. Bagaimana mitigasi terhadap perubahan lingkungan, apa konflik-konflik, ya, dan bagaimana pendekatan pada masyarakat ya supaya mendukung proyek yang Bapak kerjakan ini ya. Dan output yang lain ya, ini hambatan-hambatan dalam penerapan metode konstruksi ya. Kemungkinan perlu ledak-ledakan, cara mengangkut material, apakah akan merusak jalan lingkungannya tidak bisa memikul alat berat gitu, dan waktu ledakan kapan, apakah pada saat-saat katakanlah lagi ibadah ya, saat luhur, asar ini harus berhenti dan sebagainya, ini harus diperhatikan ya. Nah, saya akan sampai pada langkah-langkah pengelolaan lingkungan ya. Tapi saya ke belakang dulu sebentar ya. Saya ke belakang sebentar.
Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kita sampai pada langkah-langkah pengelolaan lingkungan proyek ya. Pertama, risk planning proses teknik ya, bagaimana merencanakan peralatan ya, pencegahannya baik itu risiko teknis maupun risiko sosial. Kemudian ya, beberapa kegiatan memerlukan penanganan yang berbeda. Contoh itu apakah tanggul-tanggul digunakan tanggul penahan atau kalau agak landai cukup rekayasa vegetasi. Nah, ini alternatif-alternatif. Ini contohnya. Dan benchmarking, membandingkan ya. Membandingkan penanganan yang telah dilakukan pada proyek-proyek lainnya. Ya, proyek-proyek yang baik kita belajar dari orang lain ya yang melaksanakan proyek. Kemudian processing, ini ada langkah-langkah alirannya, bagan alir ya, diagram penanganan. Bagan alir ini diidentifikasi dulu, setelah identifikasi alternatif solusinya bagaimana, kemudian peralatan apa yang diperlukan, kemudian pelaksanaan, baru dipantau. Ini bagan alirnya ya. Dan stakeholder analisis ya, ini analisa dari pihak-pihak lain, para ahli dalam bidang lingkungan ya. Untuk proyek-proyek besar kami sarankan ada ahlinya lingkungan hidup ya. Bagaimana pendapat ahli lingkungan hidup di lokasi ini didengar ya, bisa diminta pendapatnya ya. Nah, ini tadi masalah langkah-langkah pengelolaan. Nah, sekarang bagaimana pengendaliannya? Pengertiannya apa? Nah, pengertian pengendalian adalah kegiatan untuk ya satu, perencanaan dan mematuhi izin lingkungan. Harus ada izinnya dulu ya. Ini pengendaliannya. Setelah punya izin, kemudian diimplementasikan. Pengelolaan limbah di lapangan kayak apa, limbah cair, padat, kemudian material yang teknologi ramah lingkungan. Contoh, misalnya teknologi ramah lingkungan itu misalnya menggunakan panel surya, solar cell tadi, rumah saya untuk energi listrik, atau turbin angin, memanfaatkan energi angin untuk listrik, ya. Atau pakai kendaraan ya kendaraan listrik, tidak banyak polusi, misalnya itu. Dan D, melakukan pemantauan dan evaluasi berkala, dipantau, kemudian pengendalian kebisingan ya, polusi udara dikendalikan dengan buat bising, dan pelestarian area proyek. Pelestarian area proyek misalnya penanaman kembali pohon-pohon yang ditebang, pohon yang ditebang untuk proyek yang tidak masuk di dalam area pada tapak bangunan ya ditanami kembali, nah, atau pembersihan dari limbah-limbah konstruksi ya, limbah padat, sisa-sisa beton, kayu, plastik, ini dibersihkan. Ini pelestarian area proyek ya. Nah, saya akan langsung ke perencanaan dan perizinan lingkungan kayak apa. Ini ya. Perencanaan dan perizinan lingkungan, pertama analisa mengenai dampak lingkungan AMDAL. Nanti kita jelaskan secara sepintas. Melakukan studi AMDAL sebelum proyek dimulai untuk memprediksi dan merencanakan mitigasi dampak lingkungan. Jadi kalau ada AMDAL, ada tahu pengurangan risikonya itu. Dan ada izin lingkungan. Nah, izin lingkungan harus diperoleh izin. Nah, ini izin ini pasti biasanya dipersyaratkan harus ada AMDAL. Ini AMDAL dan AMDAL ini syarat ya. Dan memastikan semua persyaratan terpenuhi. Ya, itu baru dapat izin. Nah, kemudian juga setelah itu bagaimana menyusun rencana yang jelas untuk mengelola limbah ya. Baik limbah padat, cair, apakah bisa didaur ulang, limbah beracun harus disterilkan dulu misalnya itu contohnya. Nah, ini saya sedikit mengenai implementasi pengelolaan limbah di lapangan. Ini ya, misalnya
penggunaan material ramah lingkungan. Tadi saya jelaskan contoh-contoh material ramah lingkungan ya. Material daur ulang, produk dengan senyawa organik, volatif yang rendah ya. Kemudian teknologi dan peralatan ramah lingkungan. Ya, jadi peralatannya yang tidak banyak membuat polusi ya, menggunakan peralatan yang efisien energi, mobil listrik misalnya, mematuhi standar emisi, jadi jangan emisinya di luar standar ya, dan menggunakan teknologi digital itu lebih bersih. Dan pengelolaan limbah 5R. Nah, ini tadi 3 kali 5R ya, ada reuse, gunakan kembali, bisa recycle, daur ulang, replace itu diganti dengan bahan lain yang ramah lingkungan, dan replant, ditanam kembali. Tadi sudah kasih contoh. Nah, bagaimana pengelolaan airnya, bagaimana penanganan air limbah, bagaimana baik domestik maupun aktivitas dari aktivitas konstruksi sesuai baku mutu yang berlaku. Nah, penggunaan material teknologi ramah lingkungan, ini materialnya kayak aja sudah saya berikan contoh-contoh pemakaian kembali daur ulang ya, dan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi limbah, peralatan efisien energi, mobil listrik misalnya, dan desain hijau ya, tadi sudah kami persiapkan desain hijau, penyerapan air dan ventilasi alami ya, tidak banyak pakai AC, sirkulasi udaranya yang lancar, pengurangan panas dengan tumbuhan vegetasi tadi, tumbuh-tumbuhan contoh tadi mengurangi panas ya. Kemudian pemantauan dan evaluasinya kayak apa? Ini monitoring berkala, melakukan pemantauan secara berkala untuk memeriksa keberhasilan langkah-langkah pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan. Ya. Dan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi melibatkan masyarakat di sekitar proyek untuk memberikan pemahaman mengenai manfaat dan risiko proyek. Ya, upayakan masyarakat lingkungan memahami bahwa proyek itu bermanfaat, bahwa proyek itu tidak mengganggu lingkungan Bapak. Dengan demikian diupayakan ada partisipasi masyarakat ya. Nah, lebih baik kalau bisa meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam tahap konstruksi maupun pemeliharaan nantinya. Dan bagaimana mengendalikan kebisingan ini, mengendalikan kebisingan. Pertama, jadwal kerja, meminimalkan kebisingan agar tidak mengganggu masyarakat sekitar. Jadi kalau contohnya kalau mengangkut material ya jangan di malam hari ya, motor beton jangan malam hari mengganggu lingkungan ya. Kalau tiang pandang pada saat ibadah harus berhenti misalnya, contohnya itu. Dan pemantauan udara ya, melakukan pemantauan kualitas udara secara rutin ya, untuk keselamatan pekerja proyek, meminimalkan dampak pada lingkungan sekitar proyek ya. Ini pada lebih-lebih pada masyarakat lingkungan proyek itu harus bisa supaya tidak banyak mengganggu ya. Nah, bagaimana kalau pelestariannya? Ini pelestariannya, penataan lokasi ya, direncanakan dengan cermat untuk menghindari kerusakan area konservasi sumber daya alam yang penting ya, misalnya menanam kembali tanaman pohon yang roboh ya, pengaturan drainase, air hujan jangan tergenang ya, segera disalurkan nah, misalnya, dan restorasi ya, menanam kembali vegetasi setelah proyek selesai, lebih-lebih untuk bendungan ini ya, kena alat berat rusak, untuk pencegahan erosi dan pemulihan habitat ya, untuk bendungan ya, banyak usaha. Nah, hal-hal yang penting menurut saya apabila proyek-proyek besar ini, saya sarankan menugaskan konsultan lingkungan ya untuk proyek-proyek besar. Ini penugasan konsultan lingkungan ya. Dari tugas konsultan lingkungan ini ya, ini membantu proyek agar berjalan lancar tanpa mengorbankan aspek lingkungan fisik dan sosial. Ini tugasnya ya. Pada tahap konstruksi ya, pada tahap konstruksi ini prakonstruksi menyusun dokumen lingkungan AMDAL ya, baik AMDAL, UKL, UPL ya,
melakukan survei lingkungan, mengidentifikasikan potensi dampak lingkungan sejak dini, ya, merancang strategi pengelolaan dan pemantauan lingkungan, ya. Di tahap prakonstruksi. Pada tahap konstruksi ini monitoring berkala terhadap kualitas, ya, terhadap kualitas udara, air, suara, ya, pengawasan, mengimplementasi rencana pengelolaan lingkungan, dan memberikan rekomendasi saat terjadi potensi pelanggaran atau masalah di lapangan, ya. Nah, jadi kemudian pada tahap pasca konstruksi itu evaluasi efektivitas pengelolaan lingkungan, bagaimana menyusun laporan akhir dan rekomendasi perbaikan, dan mendukung audit atau investigasi dari regulator. Jadi kalau diperiksa, tugas konsultan lingkungan tidak hanya pada perencanaan saja, tapi sampai pada pasca konstruksi, ya. Kalau diaudit bisa mendampingi, ya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya kira untuk proyek-proyek besar kami sarankan menugaskan konsultan lingkungan. Nah, ini akan lebih dihargai oleh pemberi tugas, ya. Baik Pak sekalian, sekarang saya akan sampai pada penjaminan lingkungan. Ya, bentar ya, penjaminan lingkungan pada proyek konstruksi. Ya. Ya, jadi sekarang kita sampai pada yang D adalah penjaminan lingkungan pada proyek, ya. Jadi apa pengertian penjaminan lingkungan pada proyek konstruksi? Apa pengertiannya? Nah, pengertiannya penjaminan lingkungan adalah upaya sistematis dan terpadu, ya, untuk memastikan bahwa proyek pembangunan konstruksi tidak merugikan, tidak merusak lingkungan hidup. Ini pengertiannya penjaminan lingkungan. Melalui apa? Melalui kelestarian fungsi lingkungan, ya. Kemudian mencegah pencemaran. Setelah mencegah pencemaran dan sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, ini baik pada tahap prakonstruksi sampai dengan pasca konstruksi. Ini pengertiannya. Nah, apa tujuan penjaminan lingkungan? Ini tujuan penjaminan lingkungan adalah pertama perlindungan lingkungan, yaitu dari dampak negatif, bisa polusi air, udara, tanah, tidak merusak habitat. Jadi apalagi pembangunan bendungan misalnya itu merusak habitat, diusahakan sisa-sisanya harus ditangani, ya, dikelola secara benar, dan kepatuhan hukum, ya. Jadi aturan ini harus agar mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin lingkungan harus melakukan AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan, dan ada standar-standar pengelolaan limbah, apalagi limbah-limbah berbahaya, ya, gitu. Dan untuk pembangunan berkelanjutan, ya. Jadi prinsip pembangunan berkelanjutan adalah untuk menjaga daya dukung lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, jadi tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang, tidak merusak sumber daya alam. Ini tidak terjadi bencana lingkungan kayak di Sumatera ini. Ini harus dikurangi, ya. Ini dan mengurangi risiko, minimalisasi risiko, ya. Baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, sehingga keberlangsungan operasional proyek yang aman. Jadi proyek ini berlangsung dimanfaatkan secara aman, ya. Ini metode dan implementasinya, ya. Ini
metode implementasinya ya, dokumen lingkungan, AMDAL, sebelum proyek dimulai, kemudian rencana pengelolaan pemantauan lingkungan ya, RKL, RPL, rencana pemantauan wajib diimplementasikan, kemudian manajemen limbah, bagaimana pengelolaan limbah konstruksi, kemudian penggunaan teknologi ramah lingkungan, kemudian pengawasan dan pelaporan. Ya, kegiatan penjaminan lingkungan itu apa saja? Ya, dan sistem tanggap darurat ya. Nah, bagaimana kegiatan penjaminan lingkungan? Pertama, environmental management plan, ada perencanaan pengelolaan lingkungan ya. Ya, ini meliputi ya di ISO 14000 itu ada menyangkut sistem pengelolaan proyek. Antara lain rencana aktivitasnya apa, mengorganisasikan apakah ada unit yang menangani lingkungan gitu. Prosedur prosesnya kayak apa, mobilisasi sumber daya apa saja yang ramah lingkungan ya, tadi contoh mobil listrik misalnya, contoh gitu. Kemudian lingkungan mendefinisikan operasi lingkungan ya, environmental operation definition. Jadi pengoperasian pelaksanaan pengawasan dampak lingkungan itu harus ditetapkan. Peralatan yang dibutuhkan apa saja harus ramah lingkungan ya. Kemudian mengatasi polusi udara, minyak, padat dan lain-lain. Ini ada. Dan kemudian yang ketiga, kontrol dan pengukuran lingkungan ya, result and environment control measurement. Ya, jadi bagaimana mengukur kondisi lingkungan akibat dampak proyek. Nah, misalnya dites emisi karbonnya, dipakai tes ya, misalnya pengaruh terhadap masyarakat lingkungan proyek, ya, apalagi di perkotaan dan lingkungan permukiman, ini perlu diukur, perlu dipantau ya, dikontrol ya, itu. Nah, aspek utama penjaminan lingkungan itu apa saja? Aspek utama penjaminan lingkungan adalah perizinan dan studi dampak lingkungan. Konstruksi wajib memiliki izin lingkungan yang didasarkan pada AMDAL, ya. Mengidentifikasikan dampak atau emisi udara, limbah, tanah, dan merencanakan mitigasinya, pengurangan risikonya. Ya. Kemudian dan pemantauan lingkungan, ya. Pemantauan lingkungan ya, dokumen RKL RPL menjadi panduan operasional untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan selama proyek berlangsung ya. Dan yang ketiga, penerapan sistem manajemen lingkungan ya, SML. Ini ada ISO 14001 ya. Ini kontraktor harus memantau dan mengelola dampak lingkungan secara efektif melalui prosedur dalam prosedur kontrak harus masuk ini. Yang keempat, perizinan ya dan studi dampak lingkungan ya. Jadi penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan, efisiensi energi dan air, pengelolaan limbah 3R, metode yang tidak merusak lingkungan. Kemudian rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan tadi, pelaksanaan proyek wajib berkala kepada instansi yang berwenang untuk inspeksi dari pihak regulator, dari pemerintah daerah biasanya, dan penerapan manajemen lingkungan tadi SML. Jika terjadi kondisi darurat ancaman lingkungan, misalnya ada tumbuhan bahan berbahaya, apabila terjadi bencana alam, apa yang dilakukan? Ya, ada gempa atau ada banjir misalnya, dan penerapan lingkungan ML ya, bukan dari pemangku kepentingan ya. Lalu sekarang bagaimana pemantauan dan audit lingkungan yang nomor 5 ini, pemantauan dan bagaimana memantau ya.
Apa pengertiannya? Ya, pengertian pemantauan lingkungan pada prakonstruksi, ya, pada proyek konstruksi adalah apa pengertiannya? Pemantauan lingkungan adalah pengawasan dan analisa sistematis dampak proyek terhadap lingkungan. Ya, itu. Kualitas udaranya, baik kualitas air dan untuk mencegah dampak negatif dan kepatuhan terhadap regulasi perundangan. Nah, apa tujuan pemantauan lingkungan? Ya. Ini tujuan pemantauan lingkungan adalah memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan lingkungan. Ya, ada peraturan Menteri PUPR nomor 10. Ya, ini tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi, dan di situ ada keberlanjutan konstruksi. Gitu. Dan peraturan pemerintah daerah, kabupaten, kota biasanya. Dan mencegah, meminimalkan dampak negatif, ya, mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dampak negatif pencemaran air, udara, erosi, kebisingan, dan mendukung keberlanjutan proyek. Ya, jadi menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, berkelanjutan, menjaga kualitas lingkungan di sekitar lokasi proyek, dan meningkatkan citra perusahaan. Jadi menunjukkan tanggung jawab sosial dari lingkungan, meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik. Ya, sehingga kalau citranya baik, Bapak Ibu sekalian, menjamin keberlanjutan usaha, akan dapat proyek karena dapat kepercayaan dan penghargaan. Nah, kegiatan sama, kegiatan pemantauan juga tahap prakonstruksi maupun tahap. Silakan dibaca ini kan. Ini. Tahap konstruksi hampir sama, ya. Prakonstruksi dokumen lingkungan, melakukan survei, mengidentifikasi potensi dampak, ya. Tahap konstruksi sama, ya. Memantau kualitas udara, memantau tingkat kebisingan, memantau kualitas air, mengelola, mengawasi implementasi, ya, RKL dan RPL, memberikan rekomendasi saat terjadi masalah. Dan pasca konstruksi. Konstruksi adalah mengevaluasi efektivitas langkah-langkah pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, menyusun laporan akhir, ya, memberikan perbaikan, melakukan pemantauan dampak jangka panjang operasional. Nah, saya kira yang kedua saya lanjutkan dengan audit, ya, karena Bapak-bapak akan diaudit oleh pemerintah daerah. Untuk itu bisa audit internal dulu supaya bisa juga, ya. Jadi apa audit adalah, pengertiannya adalah audit lingkungan adalah evaluasi sistematis, ya, untuk menilai kepatuhan proyek terhadap peraturan lingkungan dan standar lingkungan. Kepatuhan, ya, dan memastikan proyek keberlanjutan lingkungan. Jadi bukan baik, ada tahapannya, ada tahap pra-audit, ada tahap audit lingkungan lapangan, dan ada tahapannya. Ada audit, ya. Nah, apa tujuan audit lingkungan? Ya, tujuannya pertama menilai kepatuhan, ya, memastikan proyek-proyek memenuhi peraturan perundang-undangan, memenuhi kebijakan yang berlaku, ya, mengacu pada standar ISO dan AMDAL, ya. Dan dua, identifikasi risiko, mengkaji potensi dampak negatif terhadap lingkungan, kerusakan, polusi udara, suara, air, risiko kesehatan lainnya, dan evaluasi kinerja, ya, mengukur efektivitas implementasi pengelolaan lingkungan dan potensi, memastikan bahwa proyek berkontribusi pembangunan berkelanjutan, tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam jangka panjang. Ya, ini juga pra-audit dan audit. Pra-audit
pertanyaannya diperiksa, ya. Ruang lingkupnya kegiatan baik fisik ke sosial dilihat, disiapkan, diperiksa dulu metode apa yang akan dilakukan untuk mengelola lingkungan dan pengumpulan data-data awal. Habis itu akan audit di lapangan, ya. Itu langsung proyek akan dilakukan oleh biasanya Dinas Lingkungan Hidup, ya, memeriksa dokumen-dokumen lingkungannya apa ada, diperiksa kondisi lapangan, lalu bukti-bukti kalau ada, dan pasca mengenai hasil, menyusun laporannya dan rekomendasi kalau ada korektif di masa mendatang. Aspek-aspek yang diperiksa dalam audit proyek konstruksi, aspek-aspek yang diperiksa, ya. Jadi pertama manajemen limbah. Bagaimana prosedur pengelolaan dan pembuangan limbah konstruksi, bagaimana itu. Kemudian pengendalian polusi, tindakan untuk mengendalikan polusi suara udara itu apa saja, ya. Pengendalian polusi. Kemudian kepatuhan izin, memenuhi persyaratan lingkungan yang telah dikeluarkan. Yang keempat, keselamatan penggunaan bahan berbahaya, kondisi kerja lainnya, barat-barat tempat tidur, peralatan, dan lain. Dan material ramah lingkungan, tadi dicek materialnya, ya, yang memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah, dan kepatuhan terhadap standar, ya. Evaluasi kesesuaian dengan standar. Baik Bapak sekalian, ini akan saya sedikit beri gambar tentang AMDAL, karena bagaimana juga Bapak-bapak pasti persyaratan untuk proyek konstruksi harus ada AMDAL. Saya akan berikan sekilas mengenai AMDAL, ya. Ini yang terakhir, ya, analisa mengenai dampak lingkungan. Ya, baik Bapak sekalian, ini sekilas mengenai AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan. Ya. Ya, saya akan mulai dengan pengertiannya apa AMDAL itu. AMDAL itu apa? AMDAL adalah kajian dampak penting suatu kegiatan proyek. Ya, dampak penting ini meliputi sebagai dasar pengambilan keputusan dan untuk memperoleh perizinan. Jadi dasar mengambil keputusan untuk melakukan kegiatan lingkungan dan untuk proses perizinan. Dampak penting itu apa saja? Dampak penting itu, ya. Dampak penting ini saya akan gambarkan yang dinamakan dampak penting, ya. Apa yang dimaksudkan pengertian dampak penting? Yaitu dampak penting ini perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat kegiatan proyek, itu dampak penting. Menyangkut antara lain jumlah penduduk yang terkena dampak kegiatan proyek, berapa jumlahnya, kalau bendungan berapa yang harus dilakukan lahannya, berapa penduduk yang akan terkena diungsikan, harus direlokasi misalnya, berapa luas wilayah penyebab dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, banyak komponen lingkungan hidup yang kumulatif dampak, berbalik atau tidak baliknya dampak, dan kriteria lainnya. Dan itu antara lain contoh dampak penting, ya. Penting. Nah, sekarang apa tujuan AMDAL? Tujuan AMDAL adalah satu,
mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak lingkungan atau kegiatan proyek konstruksi. Kedua, merumuskan bantuan lingkungan mengenai dampak lingkungan. Ya. Kemudian memberikan informasi kepada pemangku kepentingan, ya masyarakat, pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan, ya dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Ini tujuan AMDAL. Nah, apa manfaatnya AMDAL? Manfaatnya ya bagi pemerintah dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan serta memastikan kesejahteraan. Nah, kalau bagi pemilik proyek, ya bagi mempermudah proses perizinan, mendapat kepercayaan masyarakat dan memberi tugas, mengurangi potensi risiko kerugian. Ya, jadi kalau terjadi Bapak melakukan mengatasi lingkungan dengan harus kena protes masyarakat, harus memberi ganti rugi, nanti membuat daur ulang yang tidak direncanakan, Bapak akan rugi, banyak biaya yang keluar. Jadi mengurangi potensi kerugian. Dan bagi masyarakat adalah melindungi lingkungan. Dan masyarakat kreatif subjek. Komponennya ini pertama adalah kerangka aduan analisis mengenai dampak lingkungan, namanya KAMDAL. Ini analisis dampak lingkungan. Ini adalah dokumen awal untuk menjelaskan ruang lingkup studi AMDAL, ya metodologinya kayak apa, panduan untuk menyusun AMDAL bagaimana apa saja, misalnya gitu. Itu yang pertama komponennya. Yang kedua, analisa dampak studi yang mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak lingkungan yang mungkin timbul atau kegiatan proyek. Ya, ini baik dampak positif maupun dampak negatif. Ya, dan cara penanggulangannya kayak apa? Nah, ini mulai ada. Kemudian rencana pengelolaan lingkungan. Rencana pengelolaan lingkungan adalah rencana tindakan untuk mencegah, mengendalikan, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya galian harus diuruk kembali, limbah, pencemaran limbah harus dibersihkan, ya. Aliran air bikin tanggul-tanggul, air tanahnya harus tetap bisa mengalir, misalnya, contohnya. Dan yang terakhir pemantauan lingkungan. RPL, pemantauan lingkungan adalah rencana untuk memantau aktivitas RKL, pengelolaan lingkungan, dan memastikan kondisi lingkungan tetap terjaga. Ya, ini adalah dan selanjutnya prinsip pengelolaan AMDAL. Ya, ini prinsip pengelolaan AMDAL adalah pertama pencegahan, artinya melaksanakan AMDAL secara benar dan cermat, pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, dan mengacu pada tata ruang. Ini preventif. Nah, yang kuratif, penanggulangan adalah pemantauan terhadap komponen lingkungan yang terkena dampak, ya. Udara kualitasnya dari air tercemar, kualitasnya bising dan sebagainya. Bila terdeteksi ada perubahan pencemaran lingkungan, perlu ditelusuri penyebab, sumber dan kajian dampaknya. Diupayakan menurunkan kadar pencemaran yang timbul, ya. Ya, kalau ada pencemaran air, ayo sebabnya apa? Mungkin airnya harus dibersihkan dulu baru dibuang, tidak mengotori lingkungan misalnya. Dan insentif atau tiga adalah insentif kompensasi, ya, mempertemukan kedua belah pihak antara Bapak pelaksana pengguna jasa dan penyedia jasa itu siapa tanggung jawab siapa, pengaturan oleh pemerintah, bisa peningkatan pajak, ya, iuran dan proses perizinan, ya. Jadi masalah ini jadi
insentif ini ya, insentif ini sebentar. 42. Ya, jadi preventif pencegahan ya, pencegahan ini ya, pencegahan preventif ini misalnya perencanaan desainnya ini misalnya upaya untuk mencegah minimalkan pengendalian dampak lingkungan ya. Untuk kompensasi ini kompensasi ini tidak selalu berupa uang, tidak harus. Mungkin kemudahan dalam pelaporan pelaksanaan RKL, mudah dalam memanfaatkan data-data, dapat data-data itu insentif ya. Kalau pengurangan kuratif atau penanggulangan ini penanganan dampak lingkungan yang sudah terjadi ya. Bagaimana cara mengatasi? Misalnya memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi, misalnya lahan yang bekas tambang diuruk lagi, bekas galian, tumpan-tumpan minyak harus dibersihkan, pohon-pohon harus ditanam kembali, misalnya ya. Itu kalau kuratif ya. Nah, kalau preventif tadi sudah saya jelaskan ya, dampak sosialnya apa, dampak teknisnya apa perlu pelatihan bagi para pekerja ya, itu ada kualitatif. Saya kira itu anunya ya, mengenai baik sekalian. Lalu komponen dokumen AMDAL dari mana saja? Dokumen AMDAL itu terdiri dari ini. KAMDAL, kegiatan awal mengenai lingkungan ya. Bagaimana ruang lingkup dan kedalaman kajian batas studi AMDAL, kemudian AMDAL-nya sendiri, analisa dampak lingkungan, identifikasi dampak, perkiraan dampak, evaluasi dampak, dan rencana pemantauan lingkungan (RPL). Ya, upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan mengurangi dampak negatif, memaksimalkan proyek dampak positif, yang positif dimaksimalkan, negatif dikurangi, dan rencana pengelolaan lingkungan (RKL). Ya, evaluasi efektivitas dan upaya pengelolaan proyek. Ya, ini saya kira. Bapak sekalian, jadi sekarang ini yang kami sampaikan, saya kembali kepada masalah kesimpulannya sebagai penutup. Ya, sudah 1 jam lebih ini. Ya, ini untuk dampak besar yang penting. Ya. Kemudian kesimpulan dan penutup. Apa kesimpulan penutup? Ya, ya. Jadi kesimpulannya ya, bahwa pembangunan infrastruktur proyek konstruksi berdampak besar terhadap lingkungan. Ya, baik lingkungan fisik, baik penyiapan lahan, limbah padat, air, udara, suara, dan lain, serta lingkungan sosial, terganggunya masyarakat sekitar proyek, status lahan, dan sebagainya. Maka para pengusaha jaya konstruksi, ya, termasuk anggota-anggota APEKNAS ini wajib menguasai dan menerapkan, sekali lagi, menguasai dan menerapkan manajemen lingkungan pada proyek-proyek konstruksi untuk pembangunan berkelanjutan. Ini kesimpulannya yang pertama. Yang kedua ya, tujuan penerapan manajemen lingkungan pada proyek konstruksi adalah pengelolaan, pendampingan, pemantauan, dan audit lingkungan. Ya. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan citra dan kepercayaan publik dan pengguna jasa di bidang konstruksi. Dari bapak-bapak bisa saya akan berlanjut usahanya, banyak proyek-proyek yang ditangani. Yang ketiga, kesimpulan ketiga, ya, bahwa manajemen lingkungan pada proyek-proyek konstruksi diterapkan pada prakonstruksi, selama konstruksi, dan pasca konstruksi. Yang keempat, terakhir, bahwa proyek konstruksi ya, wajib melakukan AMDAL. Nah, baik Bapak sekalian, sebagai penutup, demikianlah yang bisa kami sampaikan ya. Penutup yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi para penyelenggara, pengusaha, tenaga ahli bidang konstruksi, dan khususnya para pengusaha anggota APEKNAS agar dapat menerapkan manajemen lingkungan pada proyek-proyek yang ditangani. Ya. Dan terakhir, apabila paparan ini ada kekeliruan karena keterbatasan kami serta kurang berkenan, mohon maaf sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, itu yang kami sampaikan.
dan nanti materi ini akan kami sampaikan ke panitia, Ibu Farah nanti akan sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan lewat chat atau WA ya, karena ini pendengar saya sudah kurang ya. Nanti kita jawab, bisa tertulis, bisa saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bu Diana, Pak Bu Farah. Demikianlah, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber atas pemaparan materi yang sangat informatif dan baik. Ya, kita akan memasuki sesi tanya jawab di mana para peserta kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait yang telah disampaikan. Bagi peserta yang bertanya, kami untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat, mengingat pendengaran narasumber minimal untuk mendengar suara peserta secara langsung. Baik, Bapak, boleh yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, dari pertanyaan pertama yaitu dari Bapak Tohani, dari paparan yang telah dijelaskan sudah sangat. Kalian, Bu, ada pertanyaan dari Pak Tohani ini. Iya, Dari Bapak. Pak Tohani, ada coba jawab ya. Paparan yang yang sudah standar, dan kemarin ada permasalahan terkadang banyak terjadi tidak sesuai dengan manajemen lingkungan. Diharapkan banyak pelaku proyek konstruksi mengambil hal tersebut. Apa sanksi dapat diberikan kepada pelaku pegang hanya memberikan beban lain terhadap pelaku proyek. Jadi jawaban saya pertama ya harus masuk kontrak dulu. Nah, ini kemudian sanksinya berat, bisa teguran lisan, bisa diberhentikan sementara, bisa diberhentikan tetap. Ya, ini bisa. Ini ada dalam undang-undang, di dalam undang-undang dasar konstruksi juga disebutkan itu sanksi-sanksinya. Di peraturan daerah itu ada sanksi-sanksi. Di undang-undang lingkungan hidup ada sanksi-sanksinya. Ya, bisa hukuman pidana sampai pidana ya. Dari yang ringan teguran, lisan, teguran tertulis, peringatan, pemberhentian sementara dan pemberian tetap. Dan yang paling sudah dicabut haknya, cabut izin usahanya, SIUJK-nya ya. Sudah cabut, ini hati-hati. Sekarang ini lingkungan lagi hangat ya, dengan adanya bencana lingkungan di Sumatera, ini pemerintah daerah, pusat regulator akan lebih ketat mengawasi. Jadi mungkin selama ini pengawasannya belum efektif, tapi sekarang ke depan akan lebih efektif. Saya kira itu jawaban saya untuk Pak Tohani. Terima kasih ya. Nah, ini ada dari Dian, Ibu Dian ya. Ini bertanya, selain untuk kepatuhan terhadap manajemen lingkungan yang baik sebenarnya bisa membantu mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang. Nah, ini untuk membantu biaya operasional jangka panjang, ini tadi saya sampaikan di sejak perencanaan sudah pasca konstruksi. Jadi pasca konstruksi sudah harus diperkirakan bagaimana memantau selama pelaksanaan proyek, apalagi proyek bendungan ya, bagaimana sedimentasi bisa dikurangi, bagaimana green belt, sabuk hijaunya harus bisa dipertahankan ya, sehingga tidak ada dampak-dampak lingkungan yang merugikan. Saya kira itu jawaban saya, Pak. Baik, terima kasih. Wassalam. Saya kembalikan ke Ibu Farah atau Ibu Diana. Terima kasih. Ya, ini mau mendekati waktu sholat nih. Ya.
Ini ada pertanyaan dari Ibu Faras. Ada pertanyaan. Izin bertanya Pak, dalam pengendalian polusi udara, kebisingan, teknologi dan apa yang ini dianggap paling efektif di dalam kawasan padat. Di kawasan padat penduduk, ini pertanyaan bagus. Ini di kawasan padat penduduk, satu ya, dalam rekayasa lalu lintas dulu. Rekayasa lalu lintas, kemudian komunikasi lingkungan, kapan waktu material, kapan menggunakan molen, menggunakan alat-alat berat dan sebagainya. Nah ini itu dan menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan ya. Kalau elektrik ya misalnya, kemudian pemerintah daerah itu adalah efektif. Ini menurut saya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan Ibu Diana, Bu Farah. Luar biasa, terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu semua. Banyak sekali pertanyaan yang menarik, namun karena dasar waktu, kita akan akhiri sesi tanya jawab ini. Semoga diskusi ini menambah pesan dan menjadi inspirasi untuk kita. Sebelum mengakhiri acara webinar online hari ini, izinkan kami melakukan dokumentasi kembali. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera Zoom. Bapak Ibu boleh silakan dinyalakan kamera Zoom-nya. Kita akan mengambil dokumentasi kembali. Ya, baik. Baik, pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Kami infokan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe. Untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat di-follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, serta event terkini. Demikian rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Bambang atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya, Bapak Ibu. Baik, materi sudah saya kirim ke Ibu Farah ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Baik, para peserta, terima kasih. Kami mundur sampai ketemu di kesempatan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.